Bapak, Ibu, Bro and Sister. Apa kabarnya minggu pagi yang sangat cerah ini? Luar biasa. Hari Sabtu ini kita mengalami hadirat Tuhan yang sangat dahsyat karena Tuhan telah memberikan hari ini hari yang penuh berkat, hari yang penuh kegembiraan dan sukacita. Dan di dalam Cool Sabtu Online pada hari ini kita memiliki tema yang sangat menarik, yaitu godly versus worldly mindset. Artinya kita akan membahas bagaimana pola pikir ilahi dan pola pikir dunia di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita sudah diberkati oleh Bapak Martinus terkait dengan keuangan. Minggu ini akan lebih dahsyat lagi bagaimana kita mempelajari pola pikir ilahi terkait dengan kesuksesan. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah Cool Sabtu Online kita yang luar biasa ini dengan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Jenny Suwondo. Kepada Ibu Jenny, kami persilahkan. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, di dalam mengawali ibadah pagi hari ini. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal juru selamat kami. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu, karena itu adalah milikmu. Selayaknya kami memuji dan memasyurkan namamu ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur tak henti-hentinya atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih-Mu kepada kehidupan kami, sehingga kami boleh dikumpulkan pada saat ini di dalam Cool Online Sabtu, di mana kami akan memuji dan memuliakan Engkau, bahkan akan mendengarkan firman serta kesaksian yang akan disampaikan oleh kedua orang kekasih kami. Dan inilah Tuhan kami, anak-anak-Mu yang rindu mencari hadirat-Mu, rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kiranya memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu teristimewa bagi Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi secara khusus bagi beliau, sehingga apa yang akan disampaikan akan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh pakai di dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu juga dengan pelayan-pelayan yang lain, Tuhan berkati, sehingga ibadah ini boleh berjalan dari awal hingga pada akhirnya, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan keberadaan kami Tuhan pada pagi hari ini, agar semua kami yang ada, yang mengikuti di dalam ibadah ini, boleh menghayati akan persekutuan ibadah yang indah ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera terus menjadi bahagian kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Namun sebelumnya Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima segala berkat daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Ibu Jenny. Saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang udah hadir. Ibu Sheila, shalom Ibu Sheila. Shalom. Shalom. Apa kabar Bu? Baik, Pak. Baik, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Dan juga saya mau menyapa nih dari ASM 2 Kristiani ya. Panggilnya Ibu Kristi kah? Shalom Bu. Shalom Bu Ani. Shalom Bu. Halo Bu Ani, apa kabar Bu? Baik, luar biasa dalam Tuhan. Amin, dahsyat. Sabtu ini kita diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menangkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Multimedia kami persilakan.
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya
percaya Engkau menjawab doaku. Amin Bapak Ibu. Dia Tuhan yang besar. Iman kita pun bersepakat bahwa kuasanya dahsyat dan luar biasa. Dan kita yakin bahwa kita menerima kemenangan di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin, luar biasa. Saya mau sapa dulu 1-2 rekan-rekan kita yang baru bergabung. Saya sapa Pak Edi Budianto. Shalom Pak. Shalom Pak Edi. Ya, shalom semua. Selamat Pak, terima kasih. Shalom Pak Toga, Bu Sri. Shalom, shalom. Shalom. Ada Miss Sylvie juga, Sylvie. Oh, Ibu Ya, Mary, Bu Sylvie. sering kontak saya juga. Baik, saya mau menyapa ini ibu kita yang sudah lama saya nggak kangen. Dan dia sudah senyum-senyum. Ibu Sinta, shalom Bu. Bu Sri. Tuhan berkati. Shalom Bu Sinta, Bu Ana Iskandar juga. Shalom Bu Ana, Sinta. shalom. Shalom Bu Poni. Shalom Bu Sinta, Bu Ana Udah yang lama, shalom, Bu Bu Sinta. Bu Tiolina. Ibu Ana, shalom. Hai Bu Tiolina. Shalom. Bu Yohana, shalom Bu. Shalom. Oke, baik Bapak Ibu. Nih. Kita sudah menaikkan pujian bahwa Tuhan kita menjawab doa dan memberikan kemenangan kepada kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Kita akan bergabung ke daerah Depok, Cimanggis, daerah Jawa Barat, bersama Ibu Mary. Shalom Bu Mary. Shalom. Baik Bu, kami akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bu Mary. Kami persilakan Bu. Shalom Bapak Ibu, Bro dan Sis, yang Tuhan berkati. Ikut satu online, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan di hari ini untuk membagi kesaksian saya, kesaksian mimpi. Jadi kesaksian mimpi saya, tapi sudah 1 tahun yang lalu. Cuma saya catat. Setiap kali apa yang saya dapat, saya catat. Itu di tanggal 28 April tahun 2022. Jadi pada saat saya mimpi, di tanggal itu malam saya tidur dan saya mimpi di rumah saya. Jadi saya lihat di tetangga saya itu ada, saya berdiri di teras dan saya lihat di tetangga rumah saya ada seorang bapak yang pakai baju hansip. Jadi dia keliling ke rumah-rumah, dia mengetok pintu, ketok di rumah-rumah. Terus saya lihat, saya dapat pengertian. Saya dapat pengertian di dalam mimpi itu bahwa itu antikris. Nah, yang sedang datang ke rumah-rumah itu saya lari ke belakang rumah saya, itu ada sedikit bukit, ada bukit di belakang rumah saya. Jadi saya lari di belakang rumah saya di bukit, saya sembunyi di belakang pohon. Terus saya sambil lihat bapak itu yang pakai baju hansip datang ke rumah saya, tapi karena saya udah dapat pengertian bahwa itu antikris, saya lari sembunyi, jadi dia nggak ketemu dengan saya. Tapi tiba-tiba saya terus ganti baju saya di belakang pohon itu, saya ganti baju, tapi saya nggak lihat kalau itu baju apa yang saya ganti. Nah, itu yang saya mimpi. Kemudian ini mimpi kakak saya. Jadi kakak yang tadi mimpi saya, terus kakak saya cerita mimpi juga di bulan yang sama. Kakak saya ini tinggal di Ambon, saya orang Ambon, dan kakak saya tinggal di Ambon. Dia menceritakan mimpi bahwa dia ada di dalam rumahnya dia dengan suami dan anak-anak. Tiba-tiba ibu gembalanya datang mengetok pintu. Dia mau diajak pergi ibadah, dia belum siap, terus dia mondar-mandir sana sini di dalam rumah seperti orang kebingungan gitu. Jadi itu dia dapat pengertian bahwa di Mazmur 25 ayat 13 bahwa seperti 5 gadis yang bijaksana. Jadi kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga seperti 5
gadis yang bijaksana. Jadi hampir sama dengan mimpi saya. Jadi seperti satu konfirmasi. Kemudian dia sesudah dia bingung di dalam rumah karena dia belum siap dengan siap untuk pergi ibadah, dia keluar di depan pintu rumah. Terus ada teman yang WL di gereja juga ada di depan rumah yang sudah menunggu untuk pergi ibadah. Nah, teman ini memakai baju daster, baju rumah yang kotor, artinya baju belum siap untuk pergi ke gereja. Nah, dan dapat pengertian juga di dalam kakak saya dapat pengertian di Sakaria 3 ayat 4 bahwa kita harus mengganti baju kita, mengganti jubah kita dengan jubah yang baru, baju yang baru, baju kemuliaan Tuhan. Nah, itu jadi seperti saya berarti ini tiba-tiba kakak saya cerita mimpi, loh kok bisa sama di bulan yang sama, mimpi yang hampir sama. Jadi saya juga melihat dan saya mengganti baju saya di belakang rumah saya, dan kakak saya melihat bahwa harus mengganti baju juga, itu yang pergi ibadah mau WL tapi belum siap mengganti baju yang baru, masih memakai baju rumah yang kotor. Jadi ya puji Tuhan, itu mimpi saya, itu kesaksian saya berbagi walaupun udah 1 tahun yang lalu, tapi saya masih ingat mimpi itu. Untuk kita berjaga-jaga, marilah kita semua sama-sama menjaga hidup kita, menjaga baju kita, jangan kita masih tetap memakai baju kita yang lama, baju kita yang kotor, tapi kita merubah hidup kita, mengubah baju kita dari baju yang lama kepada baju yang baru, jubah yang baru, jubah kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Amin. Luar biasa Bu Mary, luar biasa. Ini kesaksian yang juga telah dikonfirmasi oleh Tuhan bahwa memang di dalam kehidupan kita harus terus diperbaharui kepribadian kita, karakter kita, pola pikir kita juga harus sejalan dengan pola pikir ilahi. Benar ya Bu Mary ya? Amin, benar. Amin. Terima kasih Bu Mary buat kesaksiannya. Bukan hanya menjadi kesaksian, tetapi juga reminder kepada kita untuk terus memperbaharui hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, setelah dari Depok, Cimanggis, saya mengajak Bapak, Ibu, Bro, and Sister, kita berangkat ke Cimone, daerah Tangerang. Dari Depok, kita ke Cimone, ke daerah Tangerang. Kita akan bertemu dengan Bapak kita yang dahsyat dan luar biasa, yang diberkati Tuhan, Bapak Andreas. Shalom Pak Andreas. Shalom Pak Andreas. Kita juga rindu untuk mendengarkan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan yang Pak Andreas alami. Dan kami persilakan Bapak. Salam semuanya, salam kenal semuanya. Saya terima kasih diizinkan untuk sedikit kesaksian. Kesaksian dalam kehidupan Tuhan dari dulu sampai sekarang Tuhan tolong. Jadi gini, kesaksian saya memang mengerikan, luar biasa. Waktu zaman kerusuhan 98, saya mengalami kejadian di waktu pulang dari kantor, dulu 98 Mei, tanggal 14-13 ya, aku lupa lah. Itu gini, tanggal 13 kejadian Trisakti sudah bakar-bakaran, rame, bakar ban apa. 14 saya masih kerja. Nah, kebetulan itu pagi saya pikir biasanya kalau namanya ribut-ribut kan sehari doang kelar ya, tapi anehnya itu beruntun. Saya waktu tanggal 14 saya tetap bekerja jalan melalui Dan Mogot. Pagi saya lihat banyak kejadian-kejadian, banyak itu lah bekas-bekas penjarahan, bakar-bakaran. Saya nggak ada rasa khawatir gitu. Nah, pas tanggal 14 itu terakhir siang itu mulai meledak lagi. Mulai banyak bakar-bakaran. Saya terakhir saya mampir di Jembatan 5 karena rumah saya kan ada Jembatan 5 juga. Kemudian pas di situ saya lihat banyak kejadian lah, bakar sana bakar sini. Akhirnya saya, waduh bahaya juga. Saya ingin pulang ke Tangerang, tapi kejebak semuanya. Saya lihat di Roxy, di Pesing, di mana udah ramai, udah bakar-bakaran, udah kelihatan api-apinya gitu.
Nah, waktu jadi pas saya pulang lewat daerah dan Mogot Semanan, saya dipegat sama ada beberapa orang, ya yang preman juga ya. Jadi dipegat itu dia biasalah, itu kan sasarannya kan orang-orang kulit putih lah. Nah, jadi saya lihat itu yang bahaya itu di jalan-jalan besar. Saya waktu pas di Semanan itu pas lampu merah. Sekarang kalau saya ingat tuh dekat Kalideres terminal. Nah, saya dipegang itu, saya dipegang untuk saya, terus tapi saya bertahan. Saya bertahan. Dia bilang, kamu Cina ya? Saya kan mukanya bukan muka Toto banget gitu, bukan muka sipir. Nah, saya bilang saya bukan. Itu motor saya tetap pertahankan sampai akhirnya ada dari seberang itu sapam apa mereka hampir gitu, udah tolong. Saya bilang saya orang sini langsung saya sempat dipukul tapi belakangnya doang, helm saya nggak berasa gitu. Akhirnya saya menghindar karena itu posisi motor saya tetap pegang. Kalau saya lepas itu pasti udah diambil dibakar, tapi saya tetap pegang. Langsung saya lari ke seberang melalui ada gang kecil gitu ke dalam. Itu hati saya benar-benar waktu mau pulang ke Tangerang itu bener jantung udah kayak mau copot. Udah nggak ada pengharapan dah. Nah yang saya puji Tuhan selama saya perjalanan saya lihat banyak penjarahan. Tapi kalau di orang yang ngejar itu nggak ada masalah, mereka bawa barang, tapi nggak ganggu kita orang. Ada bapak-bapak ya pribumi juga, mereka juga ketakutan ikutin saya. Wah, waduh itu benar-benar 98. Nah, itu kejadian sampai rumah saya udah benar-benar semaput lah ya. Tapi pas lewat Cibodas saya mau keluar, wah ngeri juga. Akhirnya ya udahlah, saya tunggu. Puji Tuhan sampai di rumah ya selamat. Itu jantung udah kayak copot banget gitu. Udah ini dengkul tuh udah goyang-goyang gitu. Nah itu 98. Nah terus kejadian lagi, sebenarnya kesaksian saya waduh ngeri-ngeri banget ya kalau saya dengar. 98 COVID, tapi puji Tuhan hindarin juga. Jadi perjalanan saya, kehidupan saya ini banyak sekali Tuhan hadapin di lapangan gitu. Jadi waktu COVID, saya puji Tuhan lindungin dari awal mulai COVID Wuhan sampai selesai itu. Nah kejadiannya gini, waktu COVID yang lagi meledak-meledaknya itu, yang zaman semua dalam satu hari itu, dengar sana sini banyak yang meninggal, terus cari orang mau berobat aja, mau sakit aja penuh semua, oksigen aja susah. Nah saya ada dikasih tahu sama hamba Tuhan, minta tolong bahwa cariin dong isi oksigen itu sekitar itu di Tangerang ya. Jadi saya carikan oksigen, saya cari kemana-mana. Jadi ada satu pasien, satu keluarga, dua orang Surabaya, dia sudah menetap di Tangerang, dia sudah ada berobat masuk dalam pengantrian di Rumah Sakit Siloam di Pokarawaci. Itu jadi keluarga, papanya, mamanya, anaknya, itu semua COVID. Tapi yang lebih parah lagi, itu papanya sudah ya umur 70-an, sudah terbaring hampir berapa jam ya, 10 jam di mobil. Nah itu kan oksigen itu perlu kan, oksigen kecil itu. Nah kebetulan ini minta tolong saya cariin. Pas saya dapat dua itu, saya datangin dapat dua itu. Selesai itu kurang lebih gini, dalam masa kesulitan itu orang yang sudah ngantri aja itu bertahan hidup susah banget. Jadi ada berapa pasien mereka bertahan di mobil sebelum masuk di ruang-ruang perawatan gitu, ruang untuk Nah, kebetulan saya udah bawain oksigen itu, tukar beli, ketemu di Tangerang. Terus akhirnya ada ibunya itu, terus terang aja, itu saya nggak ngeh loh, itu bahwa saya ya kalau orang bilang terjebak dalam posisi semua yang di Siloam itu kan semua orang COVID. Saya nggak merasa takut gitu. Nah,
kebetulan ibu itu bilang, Pak bisa ngambil tolong gantian aplusan menjaga pasien ini, karena antrian itu mesti ada yang jaga orang yang memang yang menunggu. Kebetulan bisa dipanggil kita buru-buru masuk. Nah, itu dalam hati saya belum pikir COVID. Saya pikir wah, kalau orang bilang kan COVID itu bahaya ya. Jadi lah berjalan dalam 3 hari saya jagain orang sakit itu. Amen. Dari ayahnya sama ibunya, jadi gitu. Saya bertemu orang-orang COVID loh. Itu selama 3 hari saya waktu semalam itu saya lihat itu dalam 1 hari 1 malam itu ada 6-7 mayat yang keluar masuk. Wow. Saya lihat. Nah, setelah itu perawat itu akhirnya dalam 3 hari itu karena pas masuk dapat juga ruangan, tapi sudah tidak bertahan karena stadiumnya sudah rendah. Dia punya itu kan kalau COVID kan serat paru-paru kan. Ya, saturasinya. Karena gitu akhirnya ya nggak ketolong. Jadi, nah setelah itu akhirnya saya jaga gitu, saya dipanggil bahwa pasien itu sudah meninggal. Nah meninggal itu saya bilangin keluarganya datang. Enggak, itu pasien sampai saya merawat udah kayak keluarga sendiri sampai ke dalam sampai selanjutnya sampai yang aneh mencari kuburan. Susah banget itu nyari kuburan, ngubur aja susah banget. Kebetulan saya berkeliling nanya Seno, saya dapat dia pas KTP Tangerang, dapat di Selatan. Itu semua pertolongan Tuhan. Jadi Amin. Secara nyata orang-orang manusia normal itu dibayar 1 hari 1 malam 5 juta pun orang nggak berani. Itu saya ngalamin ketemu orang COVID batuk saya biasa aja, malah saya kasih vitamin gitu. Luar Tuhan biasa. tetap jaga Pak Andreas ya. Setelah itu udah berjalan, saya sama anaknya, Pak tolong di swab. Nah saya di swab sama hamba Tuhan, ternyata hasilnya waktu setengah jam gitu itu negatif. Puji Tuhan, luar biasa. Terus puji Tuhan sampai kuburan semua selesai. Ya itulah pertolongan Tuhan. Bukan ya saya gini, bukan saya sombong, bukan saya mau sok jago, bukan, tapi mungkin ada dorongan Tuhan yang Tuhan kamu harus ke sini gitu. Amin. Bukan nekat, tapi tekad gitu. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu aja pertolongan Tuhan yang saya alami selama dalam hidup saya masa-masa kesukaran ini. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati Pak Andreas. Di dalam kesaksian Pak Andreas ini kita melihat ada 2 kuasa Tuhan yang terjadi dan memberkati Pak Andreas. Yaitu pertama, kuasa darah Yesus yang menjaga kita dari segala mara bahaya dan celaka. Yang kedua, kuasa daripada bilur-bilur Yesus yang memproteksi kita dari segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, virus, bakteri, bahkan tadi dari corona. Betapa dahsyatnya Allah kita menerima kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Hari ini benar bukan hari yang biasa yang Tuhan berikan bagi 49 di Cool Sabtu Online ini. Ada berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya tadi juga melihat bahwa ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah bergabung, yang tidak bisa saya persebutkan satu persatu. Ada saya bisa menyapa Ibu Mei, ada juga Bu Erni, yang sudah masuk juga Pak Lalawi, luar biasa. Dan Bapak Ibu, seperti tadi yang kita disampaikan oleh Bu Mary dan Pak Andreas bahwa Tuhan kita dahsyat. Di dalam Cool Sabtu Online ini, kami ada program pasukan doa. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan doa, kerinduan, ataupun ada hal-hal yang ingin didoakan, mari Bapak Ibu dapat bergabung bersama kami di setiap hari Senin jam 19.30 melalui Zoom. Bersama-sama kita melakukan pray, praise, and worship bersama-sama. Kita naikkan doa kita naikkan kerinduan kita naikkan pergumulan kita ke altarnya Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Dia adalah Tuhan yang berjanji setia, di mana pengharapan kita ada di dalam Dia. Dan aminkan bahwa
Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari bergabung bersama Bapak Ibu di dalam pasukan doa setiap hari Senin, hanya 1 jam, 19.30 sampai 20.30 melalui Zoom bersama kami di Kul Sabtu Online. Demikian Bapak Ibu pengumuman untuk pasukan doa. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, dan kita akan menaikkan pujian kita bersama walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tuhan, Engkau pertemukan kami di dalam Kul Online Sabtu. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami boleh saat ini menikmati hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau, kami haus Engkau, kami rindu berjumpa dengan Engkau.
Ini Tuhan, umat-Mu yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Engkau melawat setiap kami Bapa, baik yang di Jakarta, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri Tuhan. Terima kasih Bapa, ada 51 Tuhan peserta yang hadir pada siang hari ini. Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Jangan satu pun yang terlewatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah kul usai Tuhan, kami tidak akan pernah sama lagi. Dalam kul ini Tuhan, kami menerima jawaban, menerima berkat, bahkan yang sakit penyakit juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid. Kami rindu untuk Kau didik dan Kau ajar. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu saja, isi hati-Mu saja yang disampaikan Bapa. Hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, Engkau yang memampukan, Engkau yang memperlengkapi Bapa. Dan akhirnya Tuhan, segala hormat, kemuliaan, dan pujian, kami kembalikan kepada satu nama Allah kami yang dahsyat dan ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang luar biasa, apa kabar? Kalau luar biasa, coba tunjukin jempolnya. Kalau di galeri pasti lihat semua angkat jempol, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini saya diperkenankan untuk sharing tentang firman Tuhan. Saya rindu banget ketemu Bapak Ibu semuanya, dan puji Tuhan kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan luar biasa. Tema kita adalah godly versus worldly mindset. Ini merupakan seri tentang pola pikir dunia dan pola pikir ilahi. Dan minggu lalu kita telah belajar tentang pola pikir ilahi versus pola pikir duniawi, tentang money, uang, ya, uang. Nah, itu lagu yang kemarin dinyanyikan di awal. Dan saat ini kita belajar mengenai pola pikir mengenai kesuksesan. Ya, kita mau baca satu ayat yang menjadi dasar pembahasan siang hari ini. Silakan. Ya, mohon Pak Toga boleh membantu membacakan ayat kita siang hari ini. Baik Ibu. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Toga sudah membantu membacakan. Ya, topik kita itu mengenai pola pikir tentang kesuksesan. Next, kita tanya yuk, bolehkah anak Tuhan itu sukses? Dan apa itu sukses? Kalau menurut kata bahasa Indonesia, sukses itu berhasil atau beruntung dalam apapun juga. Percaya ya, anak Tuhan boleh sukses. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun banyak yang mengalami suksesan. Oke, tapi seperti apa sukses yang ingin kita bahas pada siang hari ini ya? Nah, sukses next. Seperti apa sih pada umumnya yang digambarkan oleh dunia? Nah, icon-icon apa sih? Identity apa? Biasanya mungkin zaman sekarang, zaman now, zaman modern, orang sukses dilambangkan dengan apa? Banyak uang, gaya hidup mewah, jalan-jalan pakai jet pribadi, wow, mobilnya keren. Seringkali itu yang dipersepsi dengan orang sukses. Bahkan mungkin orang tua kita pun dulu waktu kita dinasihati kita, yuk anak, ayo belajar yang rajin, biar nanti menjadi orang sukses. Dan seringkali itu yang juga dimengerti pada umumnya, diidentikan atau dilambangkan dengan sesuatu yang sifatnya kemewahan, keberhasilan, kedudukan. Next, ya kita akan pelajari mengenai latar belakang dari pembahasan siang hari ini. Ya, dunia mengukur kesuksesan lewat apa? Kekayaan, kekuasaan, ketenaran, status, materi, merek, ya. Dan keberhasilan harus diraih dengan cara apapun.
Meskipun berarti mungkin mengorbankan integritas, sikut kanan, sikut kiri. Ada istilah di dalam kantor saya waktu itu. Kalau mau berhasil di pekerjaan, seperti gaya kata katanya. Lidah menjulur, artinya apa? Menjilat atasan. Sikut ke samping, nyikut kanan kiri, kakinya menjejak bawahannya. Itu saya pernah mendapatkan istilah itu. Nah itu tuh, gaya orang itu tuh, mau sukses di kantor dengan cara jilat atas, sikat kanan kiri, sikut, dan jejak bawahan. Injek bawahannya. Bawahnya punya ide, diakui sebagai idenya. Dunia melihat kesuksesan sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Sesuatu yang harus dikejar sepanjang hayat. Nah, masalahnya, paradigma ini seringkali tidak kita sadari, itu juga mempengaruhi gaya hidup kita. Di dalam pekerjaan kita, hidup sehari-hari, bahkan dalam melayani. Karena melayani itu kita anggap ya perlu sukses. Contoh nih, wah ketika seorang pembicara hamba Tuhan, semakin banyak pengikutnya berarti sukses gitu ya. Ketika pelayanan semakin banyak yang datang berarti sukses. Seringkali justru itu mempengaruhi gaya pelayanan kita. Nah, oke, next kita akan melihat lagi perbandingan cara berpikir dunia dan cara berpikir Allah tentang apa itu kesuksesan. Kita mau lihat satu persatu. Ya, yang pertama, menurut kacamata dunia, orang yang berhasil adalah orang yang kaya, ya kan? Punya banyak harta, banyak aset, punya kekuasaan, posisi, status, ketenaran, ya. Karena itu manusia hidup untuk mengejar kekayaan, jabatan, posisi, dan ketenaran. Itu dikejar oleh orang dunia. Namun apa kata Alkitab mengenai kesuksesan? Ini dia, bertolak belakang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ada satu lagu yang sederhana yang minggu saya akan menyanyikan. Bapak Ibu walaupun mute boleh menyanyi ya. Lagu ini sangat sederhana, lagu kuno tapi sangat memberkati. Cari dahulu kerajaan, ya sorry. Saya ulang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Pagi ini Tuhan mengingatkan dunia mengejar kekayaan, ketenaran, kesuksesan. Tapi Alkitab mengingatkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain akan ditambahkan. Entah itu karir, kesuksesan materi. Tuhan berjanji akan ditambahkan. Jadi nggak perlu mengejar kesuksesan. Tapi kejarlah Tuhan, kejarlah kebenaran. Dan yang lain-lain itu menjadi bonus. Yang berikutnya, apa kesuksesan menurut dunia? Orang berpendapat begini, harus berhasil dulu, baru bisa dipandang orang. Kalau kita berhasil, baru kita dihargai, kita dihormati. Urus diri sendiri dulu, baru orang lain. Urus kebutuhan kita, baru orang lain. Itu dunia. Namun kata Alkitab, apa? Kebalikannya. Hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kalau dunia, aku dulu dong. Tapi Alkitab mengatakan, hormati orang lain, dahulukan orang lain. Next. Apa konsep sukses menurut dunia? Yang penting, kaya dan berhasil.
bagaimana caranya enggak penting. Yang penting goalnya, kaya, berhasil, sukses. Apa kata Alkitab? Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Nah, oke, selanjutnya kita summarize, kita konklusi, next. Nah, itu. Pola pikir dunia dan pola pikir ilahi kesuksesan. Pola pikir dunia, goalnya apa? Berhasil, sukses. Itu menjadi goalnya. Tetapi menurut kacamata ilahi, goalnya itu apa? Mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Sukses itu menjadi bonus. Yang berikutnya, dunia. Untuk sukses, orientasinya aku, dan aku. Tapi menurut kacamata Allah, orientasinya kamu, engkau, orang lain, melayani. Mendahulukan orang lain. Rendah hati. Dan konsep dunia mengenai sukses. Prosesnya tidak penting, yang penting hasilnya. Sikut kanan, sikut kiri. Oke? Tetapi menurut ilahi, Tuhan menghargai proses. Proses itu penting. Kita lihat di dunia sekuler ya. Untuk mendapatkan jabatan, atau bahkan di kementerian ya, di pegawai negeri, ada cukup banyak orang yang harus merelakan pindah iman demi mendapatkan posisi. Ada artis yang tadinya anak Tuhan, berhasil, sukses, terkenal, ketika masuk ke dunia politik, pindah agama demi karir. Cukup banyak kita jumpai dunia mengejar kesuksesan dengan cara apapun. Tidak peduli prosesnya, yang penting dapat. Itulah perbedaan antara pola pikir dunia dan pola pikir ilahi mengenai kesuksesan. Selanjutnya kita akan pelajari manfaat memiliki cara yang tepat menurut kacamata ilahi tentang kesuksesan. Manfaat yang pertama, dengan kita memiliki cara berpikir yang tepat tentang bagaimana sukses menurut kacamata ilahi, satu, memenuhi tujuan Allah. Firman-Nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada tujuan ilahi ketika anak-anak Tuhan itu sukses. Apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, memuliakan Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Tujuan yang kedua, manfaat yang kedua adalah kita mengalami penyertaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin Bapak Ibu di antara kita saat ini dalam kondisi kesulitan, entah itu ekonomi, pekerjaan, pergumulan. Mungkin bahkan di dompet kita pun sudah tidak banyak uangnya. Kita mikir untuk makan 1 bulan ini tinggal bagaimana. Tapi Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. So, kita tidak perlu mengejar-ngejar sukses dengan menghalalkan segala cara. Karena kita percaya apapun kondisi kita saat ini, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Manfaat yang ketiga, dengan melihat, mengerti sukses dari mata kacamata Tuhan. 3, kita dapat menghindari dari perilaku yang buruk atau yang merusak. Firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang ingin kaya ya, bukan ingin Tuhan, ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Kaya boleh, betul? Sukses boleh, kaya raya juga boleh, oke? Tetapi ini yang mengejar kekayaan, akibatnya apa? Jatuh ke dalam pencobaan. Dengan kita mengerti tentang bagaimana sukses menurut kacamata ilahi, kita dapat terhindar dari perilaku buruk yang menghalalkan segala cara. Dan yang keempat, kita memiliki pengaruh positif pada orang lain. Firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Dikatakan anak Tuhan bisa kaya, berhak juga sukses. Ketika anak Tuhan berhasil dalam kehidupannya, namun dengan cara yang benar, dengan proses yang benar, akhirnya orang melihat satu hal yang berbeda dan menjadi pengaruh yang positif bagi orang lain, menjadi inspirasi, menjadi teladan yang dapat dicontoh oleh orang lain, oleh dunia sekitarnya. Dan berikutnya, kita akan melihat mengenai sukses di mata Tuhan. Oke. Dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumahan talenta. Di situ ada dua tokoh, yaitu Tuhan adalah Tuhan Yesus, hamba-hambanya adalah kita. Oke, sebelum sampai ke pembahasan ini, talenta seringkali diartikan dengan kemampuan, skill khusus, ya, bakat, oke. Tapi talenta sebenarnya itu adalah mata uang atau juga alat pengukur berat senilai 3.000 shikal atau mata uang yang dipakai oleh orang Yahudi pada waktu itu. Nah, talenta itu berapa? Ini perlu kita tahu supaya kita membayangkan kecil atau gede sih nilainya. Oke, satu talenta itu identik dengan 6.000 dinar. Satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Satu dinar sama dengan upah 1 hari pekerja. Saya coba kalkulasi Bapak Ibu. Kalau UMP Jakarta, UMP aja deh, jangan gaji kita yang sudah gede-gede mungkin ya. Tapi UMP Jakarta itu kurang lebih mendekati angka 5 juta tahun ini. Bulatkan ke 5 juta biar gampang ya. 5 juta dibagi 25 hari kerja. Anggap saja per hari 200.000. Itu upah pekerja harian UMP Jakarta. Andaikan 200.000, satu sikal kan 6.000 dinar. Satu dinar upah sehari. Kita kalikan 200.000 kali 6.000. Itu setara dengan 1,2 M. Oke. Cerita ini menceritakan seorang kaya raya akan pergi ke luar negeri cukup lama. Karena kaya raya dia menitipkan asetnya kepada 3 hambanya. Yang satu menerima 5 talenta. Yang kedua menerima 2 talenta. Yang terakhir menerima 1 talenta sesuai dengan kemampuannya. Oke? Dengan kemampuannya. Nah, 5 talenta ini seidentik dengan berapa? 1,2 M kali 5. Sebenarnya 5 M dikasih modal. Kasih modal loh. Hambanya diberi modal 5 M. Orang yang kedua diberi 2 talenta. Itu setara dengan 2,4 miliar. Yang terakhir dikasih 1,2 miliar. Tuannya pergi, ketika balik setelah itu dia menanyakan, hambaku, coba yang tak kasih 5 talenta, tak kasih 5 M. Sekarang jadi berapa? Ini tuanku, aku sudah mengembangkan uang yang tuanku titipkan, percayakan. Sekarang sudah menjadi 10 miliar. Wow, engkau luar biasa hambaku yang setia. Engkau rajin, mari ikut dalam kebahagiaanku, pesta bersama. Yang dua talenta atau senilai 2,4 M modalnya dipanggil. Hamba yang kedua, sekarang bagaimana hasilnya aku titipkan? Ini tuanku, sekarang hasilnya sudah menjadi 2,4 talenta, jadi 4,8 talenta. Wow, engkau luar biasa, engkau setiawan, engkau baik. Mari ikut bersama kegembiraanku. Yang terakhir, hambaku, kamu bikin 1,2 M, 1 talenta. Hasilnya apa? Tuanku ini jahat, nggak pernah bekerja, nuntut aku, tak sembunyiin saja. Hai, engkau hambaku yang jahat, aku hukum engkau. Singkat cerita, 2 hamba yang lain dikasih pujian, dikasih kemuliaan, dikasih reward. Yang terakhir yang pemalas dihukum. Oke, pelajaran ini kita pelajari. Yuk, pelajaran pertama mengenai kesuksesan. Tentang talenta, kita lihat sukses dicapai dengan mendayagunakan talenta. Tuhan berikan kita talenta, kemampuan, modal. Modal kita tuh apakah harus uang? Tidak. Kita apakah skill? Yes, bisa. Waktu, itu juga modal. Tuhan berikan waktu, makanya time is money.
Seorang yang sukses bagi orang percaya adalah orang yang mendayagunakan, melipat gandakan, mengembangkan talenta. Bapak, Ibu, Saudara, talenta apa? Kemampuan apa? Skill apa? Mari bergabung di Cool Online Sabtu, melayani bersama-sama. Yang rindu menjadi host, mari kita melayani. Yang rindu menjadi pendoa, mari bergabung. Oke, talenta kita apa? Kita lakukan untuk melakukan amanat agung, bukan untuk mencapai ambisi pribadi. Pelajaran yang kedua mengenai sukses di mata Tuhan. Sukses adalah hasil dari kita melakukan kehendaknya. Tadi dua hambanya yang setia, yang rajin, dia melakukan kehendak Tuhan, ketuannya. Makanya berhasil. Jadi sukses yang pertama, karena mendayagunakan, mengembangkan talenta, apapun talenta yang Tuhan percayakan, kembangkan, sekecil apapun, kembangkan. Setiap kita diberi talenta, walaupun berbeda, pasti ada talenta, kembangkan. Yang kedua, kita percaya sukses menurut Tuhan adalah dari kita melakukan kehendaknya. Yang keempat, yang ketiga, pelajaran ketiga, ukuran keberhasilan bagi Tuhan. Jadi kalau kita sukses di mata Tuhan, bukan dunia ya. Dunia tadi apa? Uang, jabatan, ketenaran, mobil mewah. Tapi kacamata Tuhan, ukuran keberhasilan bukan itu, tapi kesetiaan. Bukan besar kecilnya hasil yang kita persembahkan. Dan yang keempat, pelajaran yang kita dapatkan, yang menentukan kesuksesan kita itu bukan kata dunia, bukan apa kata kita, tetapi yang menilai adalah Tuhan sendiri. Dan setiap kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan. Oleh kan Bapak Ibu, kita pasti ada talenta. Yuk kita bertanggung jawab talenta, kita kembangkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, diskusi. Nah, Bapak Ibu, nanti sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room. Silahkan dicatat atau di-capture. Ini ada dua topik yang akan menjadi topik bahasan di breakout room. Yang pertama, bagaimana sukses menurut Anda? Definisi sukses dunia yang mana yang sering mengganggu Anda? Tadi yang bagian ayat, orang dunia susah dengan dikejar, kekayaan, materi, nggak peduli orang lain, yang penting aku. Tanpa tahu proses, yang penting berhasil. Tadi dunia kan seperti itu. Nah, bagikan agar kita saling mengingatkan. Yang kedua, sumber daya apa yang Tuhan berikan? Materi, uang, waktu, bakat, pekerjaan apapun yang Tuhan sudah berikan, percayakan. Yang perlu kita gunakan untuk memperluas kerajaan surga. Bagikanlah agar dapat saling menginspirasi. Nanti kita sharing di breakout room. Selanjutnya, kesimpulannya. Ukuran keberhasilan kita di mata Tuhan adalah kesetiaan. Bukan apa yang dipandang orang tentang materi. Mungkin kita dalam kondisi lemah tubuh. Tapi di mata Tuhan kita sukses. Ketika apa? Kita punya waktu. Dan waktu untuk melayani, untuk berdoa siapa? Tuhan itu sukses. So, kalau kita mungkin dalam kelemahan tubuh, jangan pernah merasa lesu, menyerah, tidak pede untuk menjadi sukses menurut kacamatanya Tuhan. Tetaplah setia, itu kuncinya setia. Maka kata Tuhannya kepadanya, sabaslah, hai hamba yang baik dan setiawan. Ini terjemahan lama, gitu ya. Wah, engkau bagus hambaku yang setiawan. Gitu. Dia dipuji oleh tuannya. Sedikit sebelum kita mengakhiri sharing firman Tuhan, sedikit bersaksi. Tapi sekali lagi saya ini tidak ingin pamer ya. Saya ini usianya sudah di atas gocap ya. Nah, Tuhan percayakan saya bekerja di sebuah perusahaan PMA Jerman. Dan saya mengukur kemampuan saya memberikan kontribusi di tengah pandemi. Bahkan hingga hari ini itu nggak sebanding dengan apa yang perusahaan berikan. Singkat cerita, tahun lalu saya dikirim ke Hamburg, Jerman. Dan nanti bulan Juni tanggal 25 saya berangkat lagi. Saya tidak pernah meminta, apalagi fasilitas. Saya tidak pernah meminta.
Bahkan jujur, kadang-kadang pimpinan saya di sini kadang-kadang mengintimidasi. Mbak, apa yang kalau kamu sudah berikan nggak sebanding apa yang Jerman berikan. Betul, itu benar. Kalau hitung angka, itu rugi perusahaan. Bapak Ibu, saya dikirim ke Jerman dalam waktu 3 minggu, mulai tanggal 25 Juni, dan diberikan fasilitas bisnis kelas untuk flight-nya. Itu bukan permintaan saya. Dan saya tidak layak sebenarnya. Tetapi saya percaya, Tuhan yang membela perkara saya. Tuhan yang menyiapkan segalanya. Karena itu saya nggak mau tidak melayani lagi. Saya tidak mau untuk mundur melayani. Tuhan terlalu baik. Kesuksesan bukan kata orang, bukan kata pimpinan saya. Kamu belum apa-apa, belum kontribusi, belum cukup. Tetapi ketika Tuhan membela kita, memberkati kita, itu di luar akal pikiran kita. Bahkan ketika saya tolak terlalu lama, mahal, enjoy Sri, nikmati perjalananmu, nikmati trainingmu, nikmati waktumu di Hamburg. Itu bos saya yang di Jerman. Dan puji Tuhan, itu berkat yang saya terima, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah ngoyo, ngejar, mencapai ini itu. Lakukan bagian kita, dan Tuhan yang membalas. Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Sebelum kita akhiri, ada satu pujian yang kiranya ini menjadi motivasi kita, menjadi doa kita. Silakan Pak Jeffrey, ada satu pujian agar kita menjadi hamba yang setia. Mari buka hati kita, buka pikiran kita. Kita sembah Dia. Biarkan pujian ini menjadi tekad kita untuk kita menjadi hamba yang setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala hal. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan
Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan, hamba yang setia. Biarkan setiap kami Tuhan memiliki karakter kesetiaan itu. Dan biarkan Tuhan, Engkau yang mengubah paradigma kami semua tentang kesuksesan. Biarkan kami boleh memandang keberhasilan menurut kacamatamu. Dan Engkau mengukurnya Tuhan dengan nilai kesetiaan. Biarkan setiap kami tak terkecuali menjadi hamba-hamba yang setia. Melakukan tugas tanggung jawab kami melalui talenta yang Kau percayakan dan mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Jadikan rema bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya Bapa, segala hormat, kemuliaan, dan pujian, semuanya kami kembalikan kepada Engkau saja, Allah kami yang dahsyat dan hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Toga. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri buat sharing firman-Nya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar paradigma kita tentang kesuksesan dari sisi Tuhan. Diberkati, kasihkan lambaian tangannya bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan hari ini. Oh, luar biasa, banyak tangan-tangan yang terangkat bahwa kita benar-benar diberkati luar biasa. Kita banyak pengalaman dari teman-teman kita terkait kesuksesan, baik itu pengalaman pribadi, baik itu hal-hal yang dihadapi dalam menghadapi kesuksesan dan pandangannya seperti apa di dalam perjalanan Bapak Ibu. Inilah hal yang menyenangkan buat kita setiap hari Sabtu di dalam breakout room di Cool Sabtu Online. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita bahwa kita akan masuk di dalam polling kepada Pak Heru. Bisa ditayangkan pollingnya Bapak Ibu? Ada 5 pertanyaan di dalam polling. Mohon semuanya dapat mengisi karena ini adalah bagian dari perbaikan pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Pak Heru, sudah selesai untuk pollingnya, sudah masuk semua? 61%, bentar. 61%. Baik. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Bapak Ibu, bro and sister yang sudah mengisi polling. Kita hari ini kembali akan memberkati pekerjaan Tuhan di Cool Sabtu Online ini melalui persembahan kita, bahwa setiap rupiah yang Bapak Ibu tabur di dalam Cool Sabtu Online ini akan kami lakukan untuk pelayanan kepada jemaat. Kita ada program Bless It Forward, di mana kami akan melakukan bakti sosial, baik itu ke panti asuhan, lapas, dan juga kepada masyarakat ataupun komunitas yang membutuhkan. Untuk itu, dengan rasa hormat, saya mengundang Bapak Ali Musa yang akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Kepada Pak Ali Musa, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Toga. Mari Bapak Ibu, bro dan sis, kita satukan hati, kita berdoa sebelum memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Bapak, pada hari ini kami telah menikmati berkat rohani yang telah disampaikan Ibu oleh Ibu Gembala kami, Ibu Sri Sudiati, Bapak. Begitu sangat memberkati kami, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya, Bapak. Bapak, kami juga pada saat ini tiba saatnya untuk memberikan hak, apa yang menjadi hak-Mu, Bapak, dan menabur untuk demi kerajaan-Mu, Bapak, dengan persembahan yang akan disampaikan, di mana persembahan ini nantinya kami gunakan untuk caring dan juga untuk pelayanan-Mu Cool Sabtu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap menabur pada hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Yesus sama kami yang hidup, kami bisa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Pak Jeffrey, multimedia, kami persilakan. Come on, try to look up within you.
If there is still love that lives inside you, now's the time for you to move forward. Use your love and just do something for the world. Everlasting love. Let the world know love is still alive. Let the love cover the world. Love it forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let's be the blessing to others. Make a better world. Make a better world. Bless it forward. Come on, try to go and look outside. There are many people who are still lost. Don't ignore them, don't you close your eyes. God is always looking from heaven. Never ending. Take and pass the blessing to others. Let the love cover the world. Love it forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let us be the blessing to others. Make a better world. Make a better world. Bless it forward. Let the love cover the world. Love it forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let us be the blessing to others. Make a better world. Bless it forward. Bless it forward. Bless it. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bro and Sister buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan akan diakhiri doa berkat oleh Ibu Gembala, Ibu Sri Sugiati. Kepada Ibu Merinaho dapat memimpin kita di dalam doa syafaat. Kami persilakan. Terima kasih Pak Toga. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih pada ibadah ini Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan, Engkau lingkupi kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan, yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Sudiati Tuhan, yang begitu memberkati kami Tuhan. Engkau berkati Ibu Sri Tuhan, pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, semakin naik level Tuhan, Engkau urapi, Engkau lingkupi Tuhan. Dan Tuhan, Engkau lancarkan semua kegiatannya Tuhan. Dan juga Tuhan, dimanapun Ibu Sri berada, Engkau beri menjadi dampak-dampak yang menjadi saksi Kristus Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga Tuhan, berkati juga Tuhan untuk Pak Toga Tuhan yang telah melayani Tuhan dan jadi host Tuhan hari ini Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, keluarganya Tuhan, anak istri Engkau berkati Tuhan. Dan Tuhan, dimanapun Pak Toga berada Tuhan, Engkau beri Tuhan jangkauan untuk jadi jiwa-jiwa baru Tuhan, Engkau lancarkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan.
penyertaan-Mu begitu sempurna dalam Kul Sabtu online ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk yang telah melayani di ibadah Kul Sabtu online ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau beri Tuhan setiap pergumulan dan setiap apapun yang dikerjakan dalam Kul Sabtu online ini Tuhan, Engkau beri Tuhan dan kelancaran Tuhan. Dan tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pak Niko dan Dr. Yanto dan Pak Chandra Tuhan, Engkau urapi Tuhan, dan juga Tuhan Engkau beri semakin peka mendengar suara hati-Mu Tuhan. Engkau juga Tuhan beri setiap pelayanannya Tuhan dan juga kesehatan Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan Tuhan, selalu menjadi berkat bagi kita lingkungannya Tuhan, keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, Indonesia yang penuh kemuliaan-Mu Tuhan, dan api Roh-Mu curah untuk Indonesia Tuhan. Semakin banyak yang mengenal Engkau dan banyak yang bertobat Tuhan, dan Tuhan di mana Indonesia akan menjadi tahun pemilu Tuhan, di tahun depan Tuhan 2024 Tuhan, Engkau berkati Tuhan, tidak ada terjadi kekacauan Tuhan, dan selalu damai Tuhan dalam Indonesia ini Tuhan. Siapapun presiden yang Engkau pilihkan Tuhan, yang presiden yang takut akan Engkau Tuhan, yang selalu cinta damai dan selalu menjadi yang memberkati untuk kami yang di anak-anak Tuhan Tuhan, kami juga ini berdoa untuk keluarga besar online Tuhan, yang kesehatannya, keuangan dan kebutuhan Engkau bercukupkan Tuhan, dan Tuhan yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, dan jiwa-jiwa baru Engkau datangkan Tuhan, dan jiwa lama Engkau tetap berikan, tetap setia dalam Kul Sabtu online ini Tuhan. Tuhan, mana kami juga mau mendoakan jemaat kami Tuhan, Ibu Ana Iskandar Tuhan, yang saat ini sedang ada keluhan sakit jantungnya Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau beri Tuhan, jantungnya tidak ada keluhan apapun Tuhan, pembuluh darahnya lancar Tuhan, dan juga Tuhan tangannya Tuhan, yang lengan tangannya yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, yang kemarin yang karena ada keseleo Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau beri Tuhan normal kembali Tuhan. Tuhan, Engkau tempatkan Tuhan, dan juga Tuhan tolong Tuhan, dan beri setiap pergumulan dalam jemaat kami yang ini Tuhan, Engkau jawab Tuhan, dan Tuhan sertai setiap langkah-langkah untuk jemaat Kul online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih yang Engkau berikan Tuhan dalam Kul Sabtu online ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih setia Anak Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah terima berkat dan percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih semuanya. Bu Gembala. Terima kasih Bu Erni, Tuhan berkati Bu Cindy dari sini, Tuhan berkati Ini Romi. Tuhan berkati Pak, terima kasih Tuhan berkati. Dedi, thank you Pak, Tuhan berkati Pak. Terima kasih doanya. Terima kasih Ibu Janto. ketemu minggu depan, Tuhan berkati Fania, Dan lupa ketemu minggu depan. Bu Cindy. Osil, Tuhan berkati sini. Mas, Kita nggak ada. See you next week. See you next week. Selamat buka puasa. Sampai jumpa Fania. minggu depan. Oke, kami berikan Corona, terima kasih.
Bu Presiden. Pak Jeffrey, thank you Pak Jeffrey. Terima kasih. Pak Jeffrey, thank Bu you. Roma, Tuhan berkati. Ibu Cindy, nanti kita ketemu di grup kecil ya Bu Cindy. Ya, Terima makasih ya semuanya ya. Tuhan berkati. Dan berkati Bu Ke Cindy. depan. All the best. See you next week, Bu Cindy. Ya, Yes, God bless. Happy weekend. all the best. Happy weekend. Bu Fani, Cindy, makasih. thank you. Bu God bless you. Hayati, makasih. Bu Rida, Mei, Bu Yeni, thank you. terima kasih Iya. semuanya. Thank you semuanya. Ya Bu Jenny, thank you buat doa Rida, thank you. doanya. Terima kasih Bu Bu Yeni. Rida, shalom. Ibu Rona, salam kenal Ibu Rona. Nah, Oke, Bapak Ibu, para pengurus, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Terima kasih Bu Gembala, Ibu Sri, firman Tuhan yang Terima dahsyat. kasih Ibu Gembala. Ya, Pak Toga, terima kasih sebagai Terima musik kasih. selalu luar Kita biasa. dahsyat. Bu Sri, main gitarnya keren. Iya nih, Tidak Tapi kayaknya 103 ya Bu ya. Emang harus onsite. men, harus onsite nih, kita nggak sabar ya onsite ya. dahsyat nih bugem kita nih. Iya. Mantap. Makin cinta padanya. Dalamnya. Kunci Dalam Ibu, Bapak, kita ngumpul bareng biar nyanyi bareng. Kapan dong onsite? Ayo dong, kapan dong Solois onsite? pakai gitar ya, nanti nyanyi solois Bu Gembalanya pakai gitar kesaksian. Iya, Betul, Bu Rida. Jadi kapan Bu Rida datang ke Jakarta? Kapan? Aizen kapan? Yuk. Ya, nanti saya Bu Aichen kalau sudah Tuhan buka jalan pasti September kami ya. semua. September kita ngumpul ya. Tapi kalau nggak September bikin ya. jadwal gimana? September masih jauh, pasti bisa semua ya. Cipanas, ya apa, Apple Green. Ya, kalau Oke. Apple apa Apple Green? ya September ini perhatikan kita semua ngumpul ya. Oke, mudah-mudahan bisa Pak. Amin, amin. Semoga Bu Rida ada acara kebahagiaan di Jakarta. Jadi Amin. menyempatkan diri. Oke. Kalau Ada Bu nanti Bu Ima yang mau nikahan tuh ada resepsi nanti. Tapi bulan Juni ya Bu Imai. Ime, Bu Ime ya, iya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk pelayanan hari ini. Semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang disenangkan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita semua. Amin. Nah, mari kita tutup pelayanan kita hari ini. Ibu Roma boleh untuk doa penutup? Iya. Terima kasih. Bapak dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Kau sungguh sangat-sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kul hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Dan Tuhan tambah-tambahkan juga lebih lagi berkat buat kami semua yang di sini Tuhan. Supaya kami juga bisa memberkati yang lain. Dan khususnya untuk Ibu Sri Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengurapi ya Bapak. Dan membagikan firman-Mu ya Bapak, isi hatimu untuk kami semua Tuhan. Dan kiranya setelah kul ini Tuhan, kami berubah, kami melakukan apa yang kami dengar hari ini. Semakin hari kami boleh semakin mirip dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Roma. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Thank you, Bu Roma. Aduh, Pak Toga, Thank you Bu Roma. Berkati semua. Cide, Bu Pak Roma. Toga, Ya, thank you. Dan Bu Wawa. Elka, thank you. Tuhan berkati. Fania, terima Bapak Ibu. kasih. Bu Yeni, Bu Jeffrey, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Pak Jeffrey. Izin Tutup ya. Saya tutup semua ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.